Assalamualaikum. Aduh, senang banget hari ini aku akan ngobrol sama sahabat aku, namanya Weni Anggraini, dan dia ini adalah seorang dosen. Dosen apa? Kita lihat aja nanti. Dia, tanya dia, dia, tanya dia, tanya dia, semua ditanya dia. You tanya dia. Tanya siapa? Tanya dia. Weni, kita janjian. Kita nggak janjian, bajunya sehati. Tapi kita biru-biru, sama-sama di kamar. Sama di kamar. Weni, udah lama nggak ketemu. Iya Tuhan, lama banget Zel. Enggak sih. Maaf lahir batin. Oh iya, sama-sama Weni. Aku harusnya bilang maaf lahir batin. Wah, Weni ini adalah salah satu sahabat yang walaupun kita berbeda keyakinan, tapi selalu nomor satu, selalu duluan ngucapin. Ya Wen ya? Sama aja. Kamu pernah kan pakai kerudung waktu itu kirim apa? Kayak postingan gitu kan? Ih, hebat banget Weni. Udah selfie. Kita tuh sering ketemu, tapi di mall, ya nggak? Bener. Nggak Bener sengaja. Nggak sengaja. Bener banget. Dan yang duluan negur selalu Weni, karena aku kalau yang disengaja, nggak akan ketemu-ketemu. Nggak akan ketemu-ketemu. Cuma rencana doang ya, Wen? Bener banget. Kamu ngapain sekarang? Kampus libur dong, berarti? Iya, semua work from home. Ya, paling ngajarnya selalu online ya. Loh, bukannya pola kan? Pola kan? Pola. Terus gimana cara ngajarinnya? Pola dari online? Kita kayak bikin tutorial gitu. Jadi kayak YouTube gitu lah. Jadi bikin video? Oh, video. Ya ampun, seru banget. Tapi itu mahasiswinya ngerti. Kalau aku sih nggak akan ngerti, weh. Ya kadang kalau yang nggak ngerti, mereka video call. Tetap sih, kita tetap video call, tetap WhatsApp, kirim video yang pertanyaan gitu ya. Penjelasan ada di depan. Tapi kalau mereka tanya, kita kirim video lagi. Oh gitu. Agak ribet ya sebenarnya ya, Wen ya. Karena kan itu praktek, ya kan? Maksudnya fashion itu sebagian besar praktek, jadi susah untuk kalau online begitu nggak kebayang ya aku. Terus Wen, aku mau ngobrol ya. Jadi Wen ini teman seangkatan aku di Fashion Design Maranatha 2010. Cuman bedanya aku lulus dengan gelar D3, kalau Weni sudah S2. Iya. S2 Fashion. S1-nya di Maranatha ya, Wen? S1-nya Maranatha. Maranatha, S2 di ITB. Ya ampun, ITB loh. Kreatif Tekstil, bener nggak? Ambil apa sih di ITB? Berarti yang S2-nya Magister Desain ambil. Oh gitu, wah hebat banget kan. Aku mau nanya ya, bedanya D3, S1, dan S2, apa sih yang kamu pelajarin? Maksudnya kalau misalnya yang nggak ngerti fashion, mereka tuh cuman ngertinya kalau kita orang fashion itu cuman orang yang gambar-gambar gitu. Ya kan? Sementara ada D3-nya, ada S1-nya, ada S2-nya, itu ngapain aja sih perbedaannya D3, S1 sama S2 itu apa yang kamu pelajarin? Jadi perbedaannya kalau D3 kita lebih banyak itu ke praktek kan. Jadi kayak desain mulai dari konsep, desain sampai ke busana jadinya tuh kita praktek semua kan. Kalau kita sudah mulai sedikit memikirkan penulisan. Jadi mulai dari pemikiran bahwa teori-teori apa yang harus kita pakai itu udah harus lebih mulai dalam lagi gitu ya? di situ. Betul. Oh, terus gitu. kalau S2 itu lebih ke apa ya? Lebih menemukan, meng-create sesuatu yang baru yang memang punya inovasi dan terobosan yang baru gitu. Oh gitu. Terus basicnya semua sama menciptakan sesuatu, perancangan sesuatu, cuman outputnya aja yang sedikit berbeda.
Terus kalau S2 ITB itu masuknya susah nggak sih, Wen? Soalnya kan yang kita tahu orang masuk ITB itu gila-gilaan gitu sampai di tes yang berkali-kali gitu, nggak masuk tes lagi, nggak masuk tes lagi terus aja begitu ya. Kalau ini gimana waktu itu kok bisa masuk S2 ITB? Udah itu mah puji Tuhan banget Zelvi. Ya, Hebat syukurlah banget. karena waktu awal tetap prosesnya sama kayak yang lain. Kita daftar, terus tes gitu ya, wawancara gitu. Terus kayak memenuhi syarat-syarat semua sama. Cuman mungkin yang membedakan adalah ketika wawancara. Ketika wawancara itu akan ditanya nanti pada saat tesis akan ambil apa gitu. Itu dari awal wawancara udah tanya kayak gitu? Iya, kita udah bikin proposal dari awal wawancara itu udah. Terus pas berjalan boleh berubah nggak? Boleh. Oh boleh. Oh. Yang penting dilihat dulu nih si orang ini tuh punya prinsip nggak gitu kali ya? Hah? Betul Iya banget. Kan? Ih, betul banget. Gila hebat ya. Sekarang ngajar di semester berapa Weni ngajar? Ngajar ada di beberapa dan beberapa mata kuliah ya. Apa Tapi aja tuh? kalau yang mata kuliahnya pola jahit pasti. Pasti. Terus sejarah busana tekstil mode Indonesia. Wih, mantep ya. Terus kayak studi profesi gitu. Studi profesi itu kayak gimana ya, Wen? Studi profesi itu kita ngejelasin nanti saat lulus, anak-anak tuh mahasiswa khususnya yang di bidang fashion design tuh bisa jadi apa aja, selain desainer tentunya. Oh gitu. Dulu ada nggak sih, Wen, pas kita kuliah ada kayak gitunya nggak sih? Kok kayaknya nggak ada ya? Dulu memang belum ada spesifik mata kuliah. Makanya aku cuma jadi ibu rumah tangga, gimana nih, Wen? Kuliah lagi gitu ya? Zelvi itu ibu rumah tangga, kamu aja itu benar-benar bikin aku salut. Dengan 2 anak, ya, prepare segala macam urusan rumah tangga, dan dapat ini loh, itu luar biasa sih Zelvi. Iya, dan sekarang kamu produktif YouTube. YouTube-nya, Wen, kan nyoba-nyoba, Wen, siapa tahu bisa menghasilkan. Makanya dukung terus Memeres Channel, dukung terus, ya kan? Dukung YouTube emak-emak, ya kan? Karena emak-emak itu bagi waktunya lebih susah, ya kan, daripada anak muda. Bener dong. Jadi harus didukung. Bener banget. Itu kayak harus menekan ego-nya tuh jauh banget ya, Del? Iya sih, sebenarnya kan hobi ya, Wen, maksudnya ya kita kan sama-sama orang kreatif, bener nggak? Kita tuh hobi untuk membuat sesuatu yang kreatif, apapun ya, nggak cuma di fashion, bener nggak sih, Wen? Jadi kayaknya tuh gatel kan kalau misalnya nggak mengerjakan suatu karya tuh gatel, bener nggak? Jadi apa aja lah dibuat gitu, buat menyenangkan diri sendiri sebenarnya. Ya syukur-syukur kalau ada hasilnya. Nah terus ya Wen ya, tadi sejarah. Sebenarnya aku kaget sih Weni ngajarin sejarah fashion tuh, aku kaget. Kalau pola, memang dari seangkatan kita yang terbaik polanya tuh Weni. Udah itu nggak ada yang bisa terbantahkan lagi. Karena dulu kamu di Avanti, bener kan Wen? Ceritain dong Wen pengalaman di Bunda. Sebenarnya itu basic bisa ahli pola itu didapat waktu SMK. Oh iya benar, kamu kan tata busana ya. Jadi aku bukan SMA tapi SMK, jurusan tata busana. Nah, di situ kita udah belajar dari basic kan tentang pola kan. Terus kesempatan untuk magang di Bunda Ana Avanti waktu itu. Selama 4 bulan kurang lebih ya. Jadi lebih bisa memperdalam tentang kebaya kan? Benar. Berarti Wen ini prepare banget ya dari SMK tata busana, terus ngejain fashion D3, S1, S2. Jadi bener-bener udah ditata gitu loh Wen. Kalau aku kan random Wen, jadi SMA-nya apa gitu. SMA-nya IPS gitu kan. SMP-nya sukanya ngapain? Baru kuliahnya fashion gitu. Walaupun emang suka gambar sih dari kecil. Terus emang cita-cita banget Wen pengen jadi desainer atau bergelut di bidang fashion? Kalau cita-cita jadi desainer tadinya nggak terpikir karena ketika sebenarnya kalau bisa dibilang semua perjalanan orang tuh pasti
udah ada jalannya Iya, masing-masing kan. betul. Gimana kita ngejalaninnya aja gitu. Cuma memang waktu itu dibantu sama mama. Jadi kayak mama tuh kasih pilihan gitu. Mau banyak praktik atau teori? Mau nanti ngelanjutin kuliah atau enggak? Nah, awalnya kan cuma SMK, pengennya tuh langsung kerja. Nggak ingin lanjut ke kuliah Iya karena betul, rata-rata SMK gitu sih. iya, karena pikir ya udahlah kalau udah bisa kerja langsung aja aku Iya pikir. benar. Ternyata ya Tuhan kasih rezeki lagi kan Zel buat Alhamdulillah hebat lanjut. banget. Malah keterusan. Dan udah cinta dong di bidang itu sekarang, benar nggak? Iya, betul. Hebat. Kayak apa ya? Passion kali ya. Ya, Udah di bidang sudah menemukan passionnya. Benar. Weni, kamu beda banget loh. Weni yang dulu aku kenal sama Weni yang sekarang, dia ngomongnya, aduh ya ampun Wen, kamu ngomong tertata banget, bener-bener dosen banget. Bener-bener kelihatan banget orang pinter dan berilmunya, Wen. dasar proses kali ya Zel yang Iya, mendewasakan karena bener. terakhir ketemu kamu tuh bisa dibilang apa ya tempaan Tuhan kasih tuh begitu luar biasa gitu sehingga Iya, bisa betul. mendewasakan. Iya benar-benar, kita juga sempat kontak-kontakan ya di WhatsApp waktu itu ya Wen ya. Betul. Semua Betul. apa, kesulitan itu membuahkan hasil dan benar ya nggak sih Wen? Betul. Nah, sekarang nih buat semua penonton penonton Mama Res Channel yang mau jadi fashion designer, yang pengen sekolah fashion. Soalnya sekolah fashion itu nggak gampang, ya nggak? Karena banyak banget orang yang masuk fashion cuman sekedar kayak, ya udahlah gue kan seneng sama baju-baju, gue kan seneng bergaya, begitu begini ya nggak? Terus mereka masuk, pas sudah masuk, wah ternyata gila gitu, susah banget, tugasnya banyak, deadline-nya mepet, dan banyak di tengah jalan orang tuh keluar begitu aja, bener nggak sih, Ben? Betul. Ya kan? Berarti apa sih yang sebenarnya harus kalau emang kita pengen masuk fashion, apa sih yang harus kita bekal kita gitu loh, sebagai anak baru fashion design? Betul Zel. Ini pertanyaan bagus banget dan pasti semua orang tuh pengen tahu gimana awalnya supaya mereka pengennya lancar gitu kan. Iya betul. Karena beberapa orang ambil jurusan fashion tuh pasti akan mikir, oh nanti aku akan jadi desainer terkenal. Benar. Banyak Termasuk aku pun gitu. Pede tapi banget. tidak memungkiri cita-cita tuh emang ya boleh kan Zel bercita-cita gitu. Boleh banget. Harus Pak. Ketika di awal itu kita tahu bahwa kita punya kesukaan tuh di mana gitu. Ketika kita milih fashion design untuk untuk kita pelajari lebih dalam gitu ya, sehingga nantinya bisa untuk karir kita, kan biasanya apa yang kita pelajari itu pengennya membuahkan hasil untuk karir nanti kan. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita tuh mempersiapkan dari awal bahwa kita tahu betul bahwa fashion design itu bukan sekedar terima bunga di panggung, terus kagum dengan seluruh tepuk tangan audiens, itu enggak. Tapi ada kerja keras di belakangnya. Tugas yang banyak. Betul. Mungkin tidak dipungkiri jarang tidur, ya kan? Iya. Karena nggak pernah tidur kita ya. Bener banget itu. Terus. Jadi harus ngerti dulu bahwa di situ ada pelajaran juga tentang pola dan jahit. Jadi bukan, walaupun nanti ketika kita sudah berkarir, kita punya karyawan gitu ya, kita punya bagian pattern, sewing gitu, sendiri-sendiri, tapi alangkah lebih baiknya basicnya kita tahu. Sehingga ketika pertengahan menghadapi kendala, nggak akan sampai runyam gitu. Benar. Nah sekarang gini Wen, kebanyakan mahasiswa fashion itu pasti fashion banget gitu, fashionable banget gitu kan. Pokoknya ke kampus gue harus paling fashion deh, biar kelihatan gue tuh ngerti fashion gitu kan. Ya termasuk aku juga lah zaman itu gitu, pokoknya pengen kelihatan edan, kece banget gitu. Ternyata semester 1 sih masih bisa kece-kece, semester 2, semester 3 udah kucol udah. kayak mandi kayak asal mandi, asal ke kampus gitu, karena deadline-nya mati-matian dan
apa ya, ternyata yang diajarkan itu bukan cuman sekedar cara gambar dan cara bikin, tapi dari sejarahnya, dari apa namanya, bikin konsep, ya kan? Bikin konsep itu kan nggak gampang kan, Wen? Sekarang kalau misalnya di sejarah fashion nih, Wen ya, berarti di semester berapa ya dapetnya? Kalau sejarah fashion tuh ada 2, sejarah fashion dunia dan sejarah fashion Indonesia. Biasanya itu di semester-semester awal, kayak semester 2, semester 3 gitu. Iya, benar. Terus udah gitu masuk ke kalau pengertian bahan-bahan gitu, kayak itu apa? tekstil. Ya, itu semester berapa ya, Wen? Aku lupa ya. Tekstil tuh udah mulai semester 3. Semester 3 ya. Kamu juga ngajar itu kan? Enggak? Oh enggak, kalau tekstil. Enggak ya. Nah, terus gini, pola yang paling susah menurut aku ya, aku pribadi ya. Yang paling susah dari fashion itu pola. Sampai sekarang, Wen, jujur ya, aku selalu WhatsApp Weni kalau misalnya aku mau nanya pola. Wen, aku mau bikin baju ini, polanya gimana? Aku lupa aja sama Weni digambarin. Weni itu baik banget loh orangnya, baik banget ya. Beruntunglah punya dosen kayak Weni, ya ampun mahasiswi-mahasiswi di sana. Karena Weni itu kayak apa ya, dia tuh, kamu tuh Wen, walaupun udah lama gak ketemu sama temen-temen kamu, aku yakin bukan cuma aku aja, tapi kamu tuh kayak bantuin semua orang gitu loh orangnya, dan selalu humble, selalu ceria, gitu loh, Wen. Jadi aku tuh seneng. Nah, gimana sih Weni caranya paham sama pola? Apa sih yang harus dimengerti duluan nih sampai, oh ya nih, pola tuh begini gitu. Kunci awalnya tuh kayak gimana? Basicnya kalau pola itu kita harus tahu dan paham betul. Kalau pola itu kan sebenarnya kita membuat pattern tuh maksudnya khusus polanya bukan pola motif ya, patternnya pattern set. Cutting-an gitu, Ya, cutting-an. Ini kita harus tahu dulu proporsi tubuh klien kita gitu. Kan beda-beda ya, apalagi cewek gitu. Cewek tuh berbagai ya. Nah, kalau gimana ya, kalau pola itu, kalau kamu nggak belajar, kamu nggak praktek, kamu nggak akan bisa gitu. Kalau pola sih satu, kamu harus sering praktek gitu aja. Dan ingat rumus ya nggak sih, Wen? Rumus itu harus ingat kan? Betul. Tapi sebenarnya kalau setelah kesini, setelah kita sudah advance, itu kayak rumus tuh nggak terlalu harus dipikirkan. Harus ya. Ngerti. Cuman kita tuh harus punya bayangan, kayak misalkan gini, dulu kita zaman SD pernah ada pelajaran matematika yang kayak bikin pattern untuk membuat kubus. Kita punya bayangan kan untuk itu. Kalau ternyata harus ada sekian perseginya gitu untuk jadi kubus yang sempurna. Ya, ngerti. Nah, ketika membuat pola dasar, memang pola dasar itu sudah ada pakemnya. Tapi kalau untuk pecah pola itu tidak ada pakemnya. Jadi kita harus explore. Gitu. Dan malah terkadang kita bisa mikirin, maksudnya dapat desain baru dari pola, benar nggak sih? Pas kita lagi mecah-mecah pola, tiba-tiba, oh ya ini bagus juga diginiin, digituin, ya nggak sih? Jadi harus banget sih kalau menurut aku ya, harus banget desainer itu bisa pola, seenggaknya mengerti pola, karena dari situ tuh bisa jadi bisa berkembang, ya nggak sih desainnya. Nah, terus nih, Weni ini yang aku tahu bukan cuman jadi dosen doang ya, tapi kamu tuh masih suka kayak pelayanan masyarakat gitu nggak sih, Wen? Kayak misalnya ngajarin ke desa-desa. Ya autis pernah. Terus yang satu lagi tuh apa ya, Wen? Di Lembang juga kok kita yang bikin tie-dye apa itu? Ada tunanetra ya, kalau nggak salah ya. Nah, kamu masih nggak sih kayak gitu sekarang? Masih. Hebat. Dan itu masih rutin, Wen? Atau acara dari kampus? Sebenarnya itu rutin, selain acara dari kampus juga kayak ketika kamu, jadi gini loh Zel, ketika kamu menemukan passion kamu dan passion khususnya menjadi seorang pengajar gitu ya, ketika kamu melihat yang tadinya nggak bisa, terus jadi bisa, itu kayak kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi masih diterapkan sampai sekarang ketika ngajarin orang nih, tadinya nggak bisa, asal dia mau, terus jadi bisa, aduh bangganya bukan main. Hebat. Iya emang sih. Terus kita juga jadi ngerasa apa ya?
seneng aja gitu ya bisa berbagi ya berbagi ilmu, bener nggak sih Wen? Emang mulia banget loh namanya guru ya, dosen atau apapun lah ya. Itu tugas yang mulia banget Wen. Pahlawan tanpa tanda jasa. Isih Weni. Nah sekarang aku mau ngapain lagi ya Weni? Pertanyaan aku semua udah dijawab sama Weni. Sekarang mau ngajakin Weni main game. Tempel kata-kata di jidat aku ya. Nanti kamu harus menjelaskan itu tuh apa gitu. Misalnya gambar di sininya tuh bunga gitu. Nanti Weni tuh bilang gini, harum gitu. Terus warna-warni gitu ya. Ngerti kan ya? Clue-nya ya. Ya, clue-nya. Nah, ini yang nulis Adit. Jadi aku nggak tahu ini isinya apa, belum aku buka. aku Salam ya. Oh iya, Buat iya. Adit. Ya aku tadi udah izin. Aku mau ini ya ngobrol sama Weni ya. Ya udah sana katanya. Ini aku minjem laptopnya loh, karena laptop aku udah error, nggak pernah dipakai. Siap ya, Wen? Siap. Aku merem dulu ya. Kebaca nggak, Wen? Oke. Udah? Ya. Oke. 1, 2, 3. Go. Apa? Sesuatu yang untuk menulis di papan tulis berkaitan dengan whiteboard. Iya. Nah. Iya betul. Nah, tapi kalau spidol itu nggak di apa? Nggak ada. Coba gerakan. Nggak ada tintanya. Dia bisa kering kalau nggak ditutup. Sambungkan Zelvi. Tutup spidol. Bener. Hebat. Kita masih hebat, Wen. Lagi ya, Wen. Aku merem dulu ya. Oke. Coba baca nggak? Ya. Apa? Ini kecintaan wanita ya. Kalau kemana-mana harus dibawa. Tapi bisa untuk memuat lipstik, buku, segala macam. Dompet. Tas. Yang lebih besar dikit. Bener. Tas apa? Tas dong. Enggak, ada lanjutannya. Macam-macam tas. Macam-macam tas. Tas lempang. Betul banget. Serius? Ada apaan sih? Aku ngakak nih sama Adi. Aduh, dia tuh lucu deh bikin kayak begini. Kayak yang orangnya kayak nggak lucu loh padahal. Tapi lucu juga loh dia ya. Oke ya. Siap ya? Oke. Ini apa? Sudah? Nah. Ya, udah. Apa? Kalau kita baca novel, nah kita mau tutup tuh novel itu, tapi biar halamannya nggak hilang harus pakai apa? Pembatas buku. Wih, hebat Weni. Beda kalau yang masih perlu dosen nih. Lagi ya. Ready ya? Oke. Kebaca nggak? Oke. Zelvi, kalau jemput anak ke sekolah, pakai mobil. Pakai apa? Itu kalau kamu naik mobil tuh harus pegang apanya? Setirnya dong. Cocok. Pegang bannya gimana dong? Setir mobil. Kayaknya ini terakhir deh, kayaknya terakhir deh. Aku kok jadi deg-degan ya. Ini seru banget. Lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Apa? Yang dipakai di bawah. Sepatu. Tapi untuk nyimpennya apa? Rak sepatu. Lebih kecil, cuman sepasang aja cukupnya. Ya box sepatu dong. Bener. Kotak sepatu ya. Sorry, bahasa Inggris. Kalau kita mau ngomongin bahasa Inggris. Dia mah kotak. Lagi ya. Satu lagi, Wen. Terakhir, Wen. Siap, Wen? Oke. Hadiahnya mesin cuci, Wen. Aduh, siap kangen ya? banget. 1, 2, 3. Oke. Apa? Ini boleh nyebut brand nih.
Nggak boleh dong, nanti ketahuan dong. Oh iya, jangan ya. Yang susah dong, Wen, gak seru. Dia ini sejenis unggas. Apa hubungannya Tapi bisa unggas sama brand? Unggas tapi bisa berenang. Apa coba? Unggas tapi bisa bebek. Bener. Terus kalau bener. Hubungannya sama brand sih. Terus. Biasa dia diolahnya adalah sreng. Bakar, digoreng dong. Cocok. Tahu nggak, Zel? Wen, ini kayaknya Adit lapar loh. Aku curiga Adit lapar nih. Aduh, curiga ini belum dimasakin nasi nih sama istri. Udah dimasakin nasinya aja tapi. Ya ampun, bener. Ini tuh ya kemarin dia tuh bete loh. Aku mintain tolong kayak gini dong. Dia bete. Katanya, males kata dia. Padahal kan cuma gini doang ya. Ternyata dia pinter juga ya. Kata-kata. Aduh, keren banget loh ini. Ya tapi dia ini mikirnya ada kali sejam kan. Aduh. Jangan lupa subscribe, terus komen, like, share video ini, khususnya video namanya apa sih channelnya? Tanya Dia. Oh, Mama Res Channel. Tanya Dia di Mama Res Channel. Aku mau ini challenge mau ya nih. Wen, kamu bisa nggak nyanyi intronya Tanya Dia, Wen? Awalnya gimana? Pokoknya dia, tanya dia, tanya dia. Gimana sih tadi? Aku jadi lupa. Dia, tanya dia, gitu. Terus dia, tanya dia. Oh, 3 kali. Tapi Ya. makin ketiga makin tinggi nadanya, Wen. Kalau perlu sampai Monas deh, Wen, tingginya. Aduh, Zel, suara sember gini juga gimana ini nanti? Suka nyanyi kan? Di gereja suka nyanyi kan? Enggak. Di kamar mandi, minimal di kamar mandi. Nah, sering lah. Itu sering, coba. Terus terakhirnya gini, Wen, semua ditanya dia, yuk tanya dia, gitu, Wen. Pakai jret, gitu, Wen, belakangnya, Wen. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Sebentar, Zel. Catat dulu deh biar nggak lupa, Zel. Apa? Aduh, ini lebih susah dari tesis ya, nggak sih, Wen? Ini lebih susah ya. Ini mana ada cengkok-cengkoknya lagi. Ketinggian terus nggak bisa turun lagi kan. Terus tadi setelah dia tanya dia. Semua, kan dia, tanya dia. Dia, tanya dia. Dia, tanya dia. Semua ditanya dia. Yuk, tanya dia. 1, 2, 3. Dia, tanya dia. Dia, tanya dia. Dia, tanya dia. Semua ditanya dia. Yuk, tanya dia. Weh, mantap ini dosen. Kapan sih itu kampus ini jalan lagi? Anak mahasiswa. Kita diundang. Jadi kita sampai Desember. Iya, sampai Desember. Desember ya? Oh, berarti tahun depan ya? Ya udah, Pak Peter masih ngajar nggak? Masih. Iya, aku kangen banget sama Pak Peter. Aku tuh dulu musuhan sama Pak Peter loh, karena dia yang bikin yang nilai aku jeblok tuh dia, yang bikin aku ngulang pola tuh dia. Tapi aku sekarang kangen banget loh sama si Pak Peter. Pak Peter tuh baik banget. C itu udah mujizat ya nggak sih? Iya. Oh, kalau kamu selalu A, pola selalu A, mana pernah Weni C? C, Zel, 55. Kapan? 2 semester awal, 55. Nggak percaya aku lupa. 55. Dan itu Pak Peter dengan santainya bilang, ini terpaut 1 mili. Masih aja dihitungin si Bapak. Iya, aku kangen. Boleh nggak ya? Aku mau main ke sana. Kira-kira kalau aku main ke sana masih disambut nggak ya? Disambut dong, Zel. Tanya pas aku ke sana. Siapa katanya? Kalau beberapa dosen yang baru mungkin nggak
kamu. Kalau dosen yang lama pasti kenal ya nggak? Soalnya kan Bukan kenal lagi. Itu udah merasuk hingga ke jiwa. soalnya kan keinget ini anak yang belum males nih katanya. Enggak lah, Zel. Aku inget banget ya, gambarnya selalu bagus. Gambar Terus, doang, Wen. kamu tuh satu-satunya angkatan yang gambarnya fashion abis. Wes. Masa sih? Bener. Itu mah jujur dari lubuk hati yang terdalam. Tapi yang aku rasain ini sekarang aku lihat fashion Maranatha yang di fashion show gitu yang anak-anak udah lulus ya. Sekarang Maranatha lebih ke ready to wear ya. Maksudnya baju-baju yang emang ready untuk dipakai. Udah bukan lagi kayak kostum-kostum aneh-aneh kan zaman kita dulu pada bikinnya dari kaca lah gitu, dari apalah gitu. Kalau sekarang udah bener-bener apa sih namanya wearable, apa sih gitu kalau bahasa Inggrisnya? Wearable. Ya, wearable. Aduh, Weni, aku tuh nggak ngerti ya bahasa Inggris. Sekarang kita ada beberapa jenis. Yang pertama tuh ready to wear. Terus ready to wear tuh bisa ke arah casual. Ya kan? Bisa casual, bisa sporty gitu ya. Pokoknya yang basic banget. Tapi sebenarnya di bawah ready to wear tuh ada basic fashion. Basic fashion tuh t-shirt gitu. Itu emang harus jeans. Itu harus di ini. Sekarang Maranatha udah terakreditasi kah? Udah. Ini sebenarnya kita kan mau akreditasi lagi nih, tapi belum kan? Belum kedapatan gilirannya. Karena kan waktu kita dulu belum terakreditasi fashionnya. Tapi udah menghasilkan orang-orang kece semacam Weni dong, walaupun belum terakreditasi. Belum kece, masih banyak banget harus belajar. Tuh, gitu kalau orang pintar, orang banyak ilmunya semakin gini. Semakin gini? Kamu? Masih menunduk. Si Weni mah. Ada Wen. Hai, baby. Kamu lo nggak pernah? Halo sayang. Itu siapa tuh? Aduh. Nih denger. Headset. Aku baru bangun, Tante Weni, Onti Weni. Nih. Oh my God. Tuh. Halo, siapa ganteng. Tuh, siapa tuh? Ada nggak? Halo. Tahu nggak sih, Wen? Aku tuh sering banget kalau misalnya ke ini, ke jalan gitu sama anak-anak. Pasti dibilangnya gini, ya ampun, anaknya cantik-cantik banget. Oh, ini laki-laki. Laki-laki kata. Iya, soalnya wajahnya tuh manis terus gitu loh, Zel. Padahal baju cowok gitu, tapi tetap aja. Emang sih, aku kan suka warna-warni ya, jadi bukan yang hitam, abu gitu kan, anak cowok hitam, abu, biru gitu ya. Kalau aku emang suka kadang dibajuin orange lah, pink lah, merah lah, apa gitu kan. Jadi disemakin lah kelihatan kayak anak cowok, anak cewek. Dia masih ini, Zel, ngumpulin nyawa dulu kan, baru bangun kan. Iya, dia baru bangun. Itu langsung nyari mama. Makasih banyak waktunya, terima kasih ilmunya, masukannya. Jadi buat semua anak-anak yang baru lulus SMA mau kuliah fashion, ngapain masuk fashion, ya kan? Yang nomor satu harus punya mental, karena fashion itu nggak cuma sekedar gambar-gambar. Terus kedua harus punya niat dan konsisten, ya kan? Sekarang Maranatha udah buka S1, Wen? Udah kan? Khusus fashion? Belum. Masih ikutnya ke DKV, Fashion Graphic. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalian bisa ngambil S1 di Maranatha. Jadi bisa punya 2 ilmu ya, Wen ya. Malah lebih bagus dong. Jadi 2 ilmu. Jadi yang satu fashion, yang satu DKV gitu. Terima kasih banyak, Weni. Semoga banyak yang masuk Maranatha. Yeay, thank you.